Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Azam Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat, yaitu eFound, yang dimana itu sistem manajemen uang kas himpunan mahasiswa. Sebelumnya saya memiliki tiga role yang berbeda, yaitu adalah bendahara, ketua, dan juga anggota. Nah, untuk yang bisa akses ke website ini hanya untuk role bendahara dan juga ketua. Tapi fungsinya juga berbeda. Untuk role bendahara dia bisa edit, bisa hapus maupun bisa approving dan lain-lainnya. Sedangkan ketua dia hanya untuk eh, melihat saja, tidak bisa menambahkan, menghapus ataupun mengedit. Nah, di sini ada yang pertama ada bagian dashboard, yaitu untuk menampilkan uang kas saat ini, total pemasukan, pengeluaran, juga aktivitas hari ini, serta yang lainnya. Kemudian di manajemen user, karena sifatnya sistem ini tidak ada register, jadi bendahara ataupun admin harus menginputkan secara manual user itu sendiri. Yang dimana memasukkan nama lengkap, nomor induk, password, dan juga role. Kemudian di sini ada jabatan dari mulai ketua himpunan sampai anggota himpunan. Nah, di sini ada pilihan divisi, yaitu untuk memfilter riwayat organisasi untuk pengajuan RAB-nya nanti di mobile. Nah, kemudian ada manajemen notifikasi yang dimana nantinya ketika bendahara mengirimkan iuran bulanan ataupun persetujuan apapun itu, dia akan otomatis dikirimkan ke user yang ada di mobile. Dan juga bendahara bisa mengirimkan manual, by role maupun by selected user. Nah, kemudian ada page management iuran yang dimana ini tuh gunanya untuk menggenerate iuran bulanan, misal 10.000 untuk per bulannya, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, di sini misal kita pilih bulan Juli, lalu generate, dia akan otomatis mengirimkan tagihan iuran ke semua user, bukan per role. Jadi tidak terkecuali untuk ketua maupun bendahara, dia akan tetap dapat iuran itu semua. Nah, kemudian di manajemen RAB ini nanti untuk ketika anggota mengirimkan RAB, di sini akan memvalidasinya. Untuk sekarang mungkin ini adalah tampilan awal untuk Flutter mobile-nya, yang dimana ini tuh untuk role ketuanya. Jadi di sini karena belum di refresh, jadi belum ada tagihan iuran bulanan saat ini. Jadi, nah di sini sudah muncul untuk iuran bulanan bulan Juli. Nah, kenapa di sini udah ada denda sebesar 5.000? Dikarenakan sistemnya itu secara otomatis ketika melebihi tanggal 7, dia akan terkena denda. Sedangkan karena sekarang tanggal 9, jadi dia akan otomatis terkena denda. Dan di sini statusnya belum lunas. Nah, di sini misal kita bayar kas, di sini ada keterangannya buat gimana, terus jenis pembayarannya apa aja, ada apa aja, sampai denda. Kemudian nominalnya berapa, keterangannya apa, dan juga metode pembayarannya bisa cash, bisa transfer. Misalkan kita kas dan denda saja. Di sini kita bisa upload bukti transfernya. Tinggal klik kirim pembayaran, dia akan otomatis dikirimkan ke bendahara dan statusnya akan langsung pending di sini. Kemudian di home pun dia akan ada status untuk menunggu verifikasi bendahara. Nah, di sini tadi notifikasi untuk iuran baru atau iuran bulan Juli, ini sudah masuk ke notifikasi ketika digenerate oleh bendahara. Kemudian ketika di dashboard bendahara ini muncul, Okta Ramdhani validasi pembayaran, ketika kita cek bukti, misal ini buktinya salah atau kurang. Misal, nah kita misal tolak pembayaran yang tadi, dia akan dia tidak akan masuk ke Google Drive atau langsung menyimpan otomatis ke sini. Dan di sini statusnya pun akan kembali menjadi belum lunas.
Kemudian di riwayatnya di sini ada tulisan atau keterangan ditolak, dan di notifikasi pun akan muncul pembayaran ditolak. Misal kita ajukan lagi, kita kirim lagi, statusnya akan pending lagi. Nah, di sini yang sebelumnya ketika belum bayar itu ada apa? Button bayar pas. Sekarang ketika menunggu dia akan ada lihat bukti bayar. Yang ketika kita klik dia akan masuk ke riwayat pribadi. Nah, ketika bendahara sekarang disetujui misal karena transfernya sudah benar, terus ada pop-up pembayaran iuran berhasil disetujui, dia akan otomatis masuk ke Google Drive dan langsung membuatkan folders seperti ini urutannya. Bukti iuran bulanan, kemudian bulan dan tahunnya berapa, kemudian ada nama dan juga NIM-nya, kemudian di sini baru bukti kasnya. Nah, di mobilenya pun akan berubah menjadi lunas dan tidak ada tombol lihat ataupun bayar uang kas. Dan di riwayat pun di sini akan lunas, kemudian di notifikasi pun akan ada pembayaran disetujui. Nah, kemudian di bagian RAB, ini karena tadi dari awal bendahara sudah menginputkan divisinya, jadi ketika misal BPH ini menginputkan RAB baru, nanti di divisi lain tidak akan muncul eh, pengajuan RAB yang ada di BPH. Misal ini pegawainya berapa, terus bisa pilih tanggal juga, dan ini bisa PNG maupun PDF. Ini RAB karena PDF, jadi kita klik ajukan RAB, dia akan berhasil mengajukan RAB ke bendahara. Kemudian akan muncul di riwayat organisasi pending, dan juga di sini juga akan muncul untuk riwayat menunggu persetujuannya. Kembali lagi ke sini ke dashboard yang di manajemen RAB tadi, karena tadi ada yang pengajuan, misal dari eh, divisi BPH. Nah, ketika UAK saat ini 15.000 dan total pengajuannya lebih besar daripada 15.000, ketika di approve dia akan otomatis akan muncul alert uang tidak cukup. Nah, di sini kita bisa lihat filenya dulu. Coba untuk setujui. Nah, di sini uang atau budget tidak cukup. Jadi ketika kita tolak pun bukti tadi tidak akan muncul di Google Drive. Nah, di mobile pun akan ada riwayatnya ditolak. Kemudian di notifikasi pun akan muncul ketika diajukan lagi. Misal anggarannya cuma 10.000 karena tadi hanya memiliki 15.000. Jadi kita akan mengajukan di bawah 15.000. Di riwayat organisasi akan pending lagi. Di sini pun sama. Kemudian, nah di sini akan muncul. Nah, ketika di approve, nah di sini akan muncul RAB disetujui. Dia akan otomatis masuk ke Google Drive juga. Dia akan membuatkan folder RAB, kemudian divisinya apa, baru RAB-nya apa, file RAB-nya.
Nah, kemudian ada manajemen anggaran. Ini untuk pemasukan dan pengeluaran yang dikirimkan nanti untuk dicek oleh role ketua. Di mana kita misal buat laporan pemasukan. Hmm. Nah, dikirimkan ke ketua dan juga kita buat laporan pengeluaran. Nah, di sini akan ada pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, di sini akan muncul menunggu persetujuan. Kita bisa lihat buktinya. Jadi nanti ketua bisa lihat buktinya, nanti bisa ditolak maupun disetujui. Nah, karena ini pemasukan, misal sponsor, kita setujui. Nah, tadi sebenarnya sudah disetujui. Ini pun sama. Nah, maka telah disetujui. Dia akan masuk ke sini. Total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa. Dan juga di sini juga akan muncul angka saat ini, total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa. Nah, dia juga akan otomatis masuk ke Google Drive untuk pembayaran yang sudah disetujui. Ini ada folder keuangan laporan, pemasukan, bulannya berapa, dan ini buktinya. Juga pengeluaran, bulannya berapa, dan buktinya. Ini mungkin terakhir yang ada di dashboard bendahara, ini ada activity, yaitu untuk menunjukkan aktivitas dari bendahara, ketua, anggota maupun sistem. Kemudian di sini di mobile router kita bisa edit profile, misal ubah namanya. Kita juga bisa ubah foto profilnya, misal kita ganti. Dan setelah itu tinggal kita simpan perubahan, dia akan otomatis langsung, tapi cuman hanya menampilkan eh, di HP masing-masing aja. Dia tidak akan mengubah yang ada di user ini. Nama di user ini tetap Okta Ramdhani, yang tadi diubah Ramdhani. Kemudian di sini juga bisa ganti password, memasukkan password lama, dan juga memasukkan password baru, misal. Nah, paling untuk codingannya, di sini saya menggunakan 3 folder, yaitu backendnya menggunakan Laravel, mobile-nya menggunakan Flutter, dan juga website menggunakan React. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.